Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di ibadah Pelkat malam hari ini. Kita hendak merenungkan kembali firman Allah lewat tayangan video ini dari bacaan Alkitab yang sudah kita baca sebelum kita menyaksikan tayangan video ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25 sampai 28 dengan tema renungan kita yaitu bertanggung jawab melanjutkan pelayanan. Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat yakin kita semua setuju ketika saya katakan bahwa tidak ada seorang yang saleh seperti apapun, tidak ada seorang yang setia melayani Tuhan seperti apapun, lalu kemudian dia tidak mati. Kenapa demikian? Karena mati itu adalah hakikat keberadaan manusia. Artinya tidak ada manusia yang tidak mati. Ya. Tetapi yang menarik di sini saudaraku bahwa kematian orang-orang yang saleh, kematian orang-orang yang setia kepada Allah, tetap mempertahankan iman sampai akhir, ternyata bukan kematian selama-lamanya, tapi dia kemudian lewat jalan matinya itu akan dibawa oleh Allah ke sorga untuk memperoleh hidup yang kekal. Kita bisa lihat dalam kisah kehidupan Lazarus. Dia mati tapi kemudian Allah angkat dia dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham, yang kita katakan itulah sorga bagi Lazarus. Nah, artinya saudaraku, jangan kemudian karena di awal khotbah tadi katakan orang saleh itu mati juga, lalu kemudian kita katakan kalau begitu tidak usah saleh aja. Jangan. Karena kalau kita mati dalam keadaan tidak saleh atau tidak beriman, maka tentu kita akan dibawa kepada kematian yang kekal. Ya, kalau dalam cerita di kitab Injil Lukas tentang Lazarus yang dikisahkan seorang yang berkelimpahan dalam hidupnya di dunia ini, tapi ketika ada di akhirat dia tidak duduk di pangkuan Abraham. Dia berada di situasi kehidupan yang berbeda sekali dengan apa yang dialami oleh Lazarus. Orang bilang dia mengalami penderitaan yang selama-lamanya karena itulah neraka. Ya, dan itulah alasan kenapa manusia tidak mau masuk neraka, karena dia ingin masuk sorga, karena dia tahu di sorga dia akan hidup dan dia akan berbahagia selama-lamanya. Jadi saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai menyemangati diri kita bahwa wah, ternyata upah setia kepada Allah, upah melayani Tuhan dalam segala perkara bukan cuma jadi majelis saja, bukan jadi pendeta saja, tapi jadi suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, teman yang baik. Itu membuat kita akan selalu mendapatkan kemurahan sayang Tuhan untuk memperoleh surga. Artinya jangan kita berbuat jahat saudaraku. Jangan kita bangga dengan kejahatan kita. Jangan kita berpikir kita sudah begitu luar biasa karena kita sudah menghujat orang, kita menfitnah orang, kita merasa diri kita lebih baik daripada orang. Jangan. Ya. Saya pikir ini baik sekali saudaraku, supaya kita bisa melanjutkan misi Allah ini yang sudah diajarkan oleh para leluhur kita, supaya pelayanan ini tidak terhenti sampai di sini. Ya, itulah kenapa kemudian ada disebut istilah regenerasi. Artinya generasi yang sekarang sudah punah, generasi berikutnya melanjutkan, jangan putus. Bisa dibayangkan saudaraku kalau kemudian pelayanan gereja terputus di generasi kita sekarang karena kita tidak setia kepada Allah, bagaimana generasi yang berikutnya dan seterusnya? Lalu bagaimana dengan amanat agung Tuhan Yesus yang katakan pergi jadikan semua bangsa muridku? Belum terjadi semua bangsa murid Tuhan. Artinya misi ini terus berproses, menjadi tanggung jawab kita.
Itu yang dikatakan oleh Paulus di dalam bacaan kita dan tersirat di tema khotbah kita, bertanggung jawab melanjutkan pelayanan. Jadi kita tetap bertanggung jawab melanjutkan ini, saudaraku. Jangan kita pikir tidak penting lagi itu. Hari gini melayani Tuhan, hari gini konsen kepada pelayanan gereja. Kita merasa kita kuper banget, kita ketinggalan banget. Ini sudah zaman teknologi, zaman yang canggih. Jangan, saudaraku, perubahan iklim hidup manusia boleh berubah dengan kecanggihan dan seterusnya. Tapi sekali lagi itu fana, bukan sesuatu yang kekal. Jangan kita sombong akan hal itu. Jangan karena kita begitu pintar lalu kita mengabaikan Tuhan. Jangan. Kita semua sangat membutuhkan Tuhan. Itu yang Paulus katakan dalam bacaan kita malam hari ini. Walaupun dia sudah tidak ada lagi di antara mereka, tapi bagaimana orang-orang yang sudah menerima Tuhan lewat ajaran Paulus meneruskan itu. Dan puji Tuhan, saudaraku, doa Paulus itu terkabul. Sampai hari ini pelayanan gereja tetap eksis dalam eksistensinya sebagai laskar-laskar Kristus, tidak punah. Nah, artinya mari kita yang ada di generasi sekarang ini jangan putuskan itu, jangan musnahkan itu. Hanya karena kita sudah ada di era yang serba maju dan modern, tinggal tindis konop lalu kemudian jadi ini, keluar ini, kita miliki ini dan seterusnya. Kita tidak butuh lagi Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya, Tuhan. Tidak. Tetap kita butuhkan Tuhan, saudaraku. Karena teknologi bukan Tuhan bagi kita, dan dia tidak akan pernah bisa memuaskan kita sepenuhnya. Jadi firman Allah di malam hari ini betul-betul mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kita ini penerus laskar Kristus. Jangan berhenti di sini. Wariskan itu kepada anak cucu kita, supaya mereka bisa menjadi penerus penata layanan Tuhan ini. Dan dalam kesadaran itu mereka mewariskan lagi itu kepada anak-anak mereka. Kita sebut cicit-cicit kita, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, sampai akhirnya Tuhan berkehendak menenggelamkan dunia ini dengan segala yang ada dalamnya, dalam kuasanya. Mari bersemangat terus, saudaraku, di tengah tantangan yang ada. Jangan tinggalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, karena dia Allah yang Alfa dan Omega, yang mengawali dan akhiri. Karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan, saya pikir firman Allah ini akan menjadi berkat bagi kita, karena kita tahu kita mau hidup hanya bersama dengan Tuhan, karena dialah kekuatan kita, dialah semangat bagi kita. Belajarlah untuk pintar, berolahragalah untuk kuat, bekerjalah untuk mendapatkan rezeki. Tetapi bangunlah semuanya itu dengan Tuhan. Karena seperti apa kita dapatkan dari apa yang kita refleksikan dalam hidup ini, tidak akan menjawab sepenuhnya kebutuhan hidup kita. Hanya Tuhan yang menentukan hidup kita. Kitab Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia orang berjaga-jaga. Jadi Tuhan diprioritaskan dalam hidup ini, karena dialah jawaban sempurna dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.